Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Siti Mutahharo dalam learning jurnal yang ke-6 ini. Nah, pada pertemuan ini saya akan menyampaikan beberapa materi yang disampaikan oleh kelompok 4 pada pertemuan yang ke-6 ini. Apa saja sih pertemuan ke-6 ini? Kita simak bersama, saya Siti Mutahharo akan menemani Anda selama 5 menit ke depan. Oke, langsung saja. Pers adalah bentuk cetak seperti koran telah menjadi salah satu media utama dalam menyebar informasi sejak lama. Salah satunya bagian kunci dari penyusunan isi dalam sebuah koran adalah menggunakan rubik dan subrubik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, rubik merupakan kepala karangan atau ruangan tetap dalam surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Namun, dalam proses ini menentukan rubik dan subrik tidaklah sederhana. Pihak redaksi seringkali dihadapkan pada persoalan dalam menentukan prioritas berita, alokasi ruang, serta tata letak yang sesuai. Hal ini semakin kompleks karena kebutuhan pembaca sangat beragam, tergantung pada usianya, latar belakang pendidikannya, minat, terus hingga lokasi geografisnya. Terus sebagai contoh, rubik ekonomi mungkin lebih diminati oleh kalangan profesional atau pembisnis, sedangkan rubik olahraga menjadi primadona sebagai pembaca muda. Langsung saja pengertian rubik dan subrubik. Rubik merupakan istilah yang sering digunakan dalam media massa. Rubik merupakan kepala ruang dari sebagai macam tulisan yang dapat mengklasifikasikan berita berdasarkan kriteria tertentu. Sementara Kamus Besar Bahasa Indonesia, rubik merupakan kepala karangan atau ruangan tetap dalam surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Rubik merupakan karya jurnalistik baik dalam koran atau majalah maupun media cetak lainnya yang mempunyai ciri khas dari segi penyajian pembaca, terus berdasarkan kepentingan yang ada atau terbentuknya pembagian kepada pembaca mengenai isi pesan yang disampaikan. Selanjutnya, pengertian subrubik. Subrubik merupakan gabungan kata sub dan rubik. Sub itu memiliki arti di bawah atau bagian dari. Maka, subrubik merupakan bagian dalam struktur halaman media yang mendukung rubik utama dan memiliki fungsi untuk mengklasifikasikan isi berdasarkan jenis tulisan, tema, atau segmen pembaca tertentu. Selanjutnya, bagaimana sih menentukan rubik dan subrubik itu? Rubik dan subrubik itu pada halaman koran, yang pertama itu menentukan rubik dan subrik dalam halaman koran adalah langkah yang penting untuk memastikan konten yang disajikan secara terstruktur dengan baik, mudah dipahami serta sesuai dengan kebutuhan pembaca, yaitu yang pertama mengidentifikasi tujuan dan sasaran pembaca. Identifikasi sasaran pembaca memungkinkan redaksi untuk menentukan jenis informasi yang paling relevan dan menarik bagi audiens, sehingga struktur rubikasi dapat mencerminkan kebutuhan serta preferensi mereka. Sebelum menetapkan rubik, hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama itu segmentasi pembaca, yaitu menetapkan target pembaca koran. Apakah target tersebut lebih tertarik pada berita politik, ekonomi, atau gaya hidup, bahkan hiburan gitu. Lalu tujuan, yaitu menetapkan tujuan koran. Apakah koran tersebut ingin membahas informasi mendalam, berita cepat, atau analisis gitu teman-teman. Selanjutnya itu banyaknya terbitan. Koran harian mungkin memiliki rubrik yang beragam dibandingkan koran yang mingguan. Selanjutnya itu menentukan rubrik utama. Rubrik utama merupakan kategori besar yang membagi konten koran. Biasanya rubrik ini didasarkan pada jenis informasi yang disajikan. Contohnya, rubrik utama yang umum dalam koran. Yang pertama itu meliput
Yang pertama itu berita utama, rubrik yang berisi isu-isu penting yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat. Yang kedua, politik dan pemerintahan. Rubrik ini biasanya berisi liputan mengenai kebijakan, pemilu, dan perkembangan politik. Yang ketiga, ekonomi dan bisnis, menyajikan berita terkait perkembangan ekonomi, industri, dan finansial. Oke. Yang keempat itu hukum dan kriminal, berita tentang hukum dan kasus-kasus kriminal yang sedang menjadi perhatian publik. Oke, yang kelima itu gaya hidup dan hiburan, meliputi tentang tren fashion, film, musik, game, dan lain sebagainya. Yang keenam itu opini dan editorial, biasanya memuat artikel-artikel dari wartawan atau kontributor. Oke. Selanjutnya itu olahraga, liputan terkini mengenai pertandingan olahraga, atlet, dan perkembangan olahraga. Selanjutnya itu internasional, berita ini biasanya itu dari luar negeri yang bisa memberi pengetahuan bagi pembaca. Oke, selanjutnya itu caranya yang selanjutnya cara-caranya itu menentukan subrubrik. Subrubrik digunakan untuk menyusun informasi lebih terperinci agar mudah ditemukan oleh pembaca. Subrubrik biasanya mendukung rubrik utama dan berfungsi sebagai kategori spesifik. Yang pertama itu rubrik ekonomi dan bisnis. Subrubrik biasanya itu pasar saham, investasi, perbankan, dan industri. Terus rubrik politik dan pemerintahan, subrubiknya kebijakan politik, pemilu, dan pemerintahan daerah. Kayak rubrik olahraga, subrubiknya itu sepak bola, basket, tenis, bulu tangkis, dan lainnya. Oke, selanjutnya juga yang menyesuaikan dengan struktur tata letak halaman. Hal yang harus diperhatikan ketika menempatkan rubrik adalah yang pertama itu prioritas berita. Berita utama biasanya berada di halaman depan ya teman-teman. Terus yang selanjutnya itu keseimbangan berita. Berita yang berat atau berita utama sebaiknya diimbangi dengan konten yang ringan atau hiburan atau bisa dengan feature ya. Oke, selanjutnya itu visual, menggunakan gambar yang baik dan desain tata letak yang mendukung pengelompokan rubrik. Kayak contohnya kayak foto-foto kejadian itu gitu ya. Selanjutnya itu tentang evaluasi dan melakukan penyesuaian. Rubrik perlu dievaluasi sesuai dengan tren pembaca dan perkembangan isu-isu terkini agar selalu mengikuti perubahan yang ada. Oke, selanjutnya pembahasan tujuan. Adanya rubrik dan subrubrik itu yang pertama itu tujuannya adalah memudahkan untuk mengisi halaman surat kabar maupun majalah. Ibarat pameran, rubrik adalah stand yang menawarkan produk dengan keistimewaan masing-masing gitu. Yang kedua itu mempermudah bagian pertanggungjawaban redaksi, di mana setiap rubrik harus ada penanggung jawabnya. Yang ketiga, menciptakan daya tarik pembaca sehingga bisa memperbesar pangsa pasar. Semakin variatif rubrik sebuah majalah, surat kabar, semakin banyak pembaca yang bisa dia gait gitu. Dan adapun pengaruh rubrik dan subrubrik terhadap minat pembaca antara yang lain, yang pertama itu pembaca dapat merasa kesulitan dalam menyaring informasi dan memahami isi koran secara efisien. Oleh karena itu, pemilihan dan penyusunan rubrik serta subrubrik yang strategis berkontribusi besar terhadap kelancaran dan kenyamanan yang proses pembaca, meningkatkan ketertiban serta pemahaman terhadap berita dan informasi yang disampaikan. Selanjutnya, pengertian judul berita dan cara memilih judul berita. Menurut KBBI, judul didefinisikan sebagai suatu nama yang digunakan untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara singkat ya teman-teman isi atau maksud buku atau bab itu. Judul berita juga merupakan identitas dari suatu berita. Syarat-syarat dalam membuat judul berita itu yang pertama itu provokatif.
berita, judul harus membangkitkan minat dan perhatian pembaca untuk membaca berita yang dibuat. Terus rangkaian paragraf pertama itu harus ada unsur 5W 1H-nya ya teman-teman. Oke, selanjutnya itu singkat dan padat, berarti tegas, lugas, terfokus, langsung pada pokok intisari berita, tidak bertele, tidak atau langsung to the point. Secara teknis, judul berita yang baik tidak lebih dari 4 sampai 7 kata ya teman-teman. Terus yang selanjutnya itu relevan. Relevan artinya berkaitan atau suatu dengan kelompok susunan terpenting yang ingin disampaikan, tidak menyimpang dari teras berita. Judul yang baik harus diambil dari teras berita atau yang disebut yaitu dengan lead ya teman-teman. Sedangkan teras berita yang baik harus mencerminkan uraian beritanya. Nah, selanjutnya itu fungsionalnya. Fungsional artinya setiap kata bersifat mandiri, berdiri sendiri, tidak bergantung pada kata yang lain, serta memiliki arti yang jelas dan tegas. Sekalipun ketika digabung kata yang mandiri itu melahirkan satu kesatuan pengertian dan makna yang utuh. Oke, selanjutnya itu formal. Berarti resmi sekaligus menghindari basa-basi ya teman-teman. Yang tidak perlu itu tidak boleh ditulis. Formal berarti tidak meliuk-liuk, tidak ragu-ragu. Berita dibuat harus dengan faktual, aktual dan akurat. Selanjutnya itu spesifik. Berita tidak saja harus mewakili dan mencerminkan teras berita, tetapi harus mengandung kata-kata khusus. Judul harus menarik perhatian dan menarik peminat pembaca tanpa memberikan informasi yang terlalu spesifik tentang artikel itu sendiri. Oke, selanjutnya itu pengertian lead berita dan cara memilih lead berita. Lead berita adalah paragraf pertama dalam berita yang mengandung gambaran umum suatu berita. Dalam sebuah berita, lead berarti atau teras berita adalah bagian yang paling penting karena pada bagian tersebut termuat isi pokok beritanya. Terus jenis-jenisnya lead itu apa saja sih? Yang pertama itu lead ringkasan, berisikan inti cerita dari suatu berita. Lead bercerita menggunakan naratif. Lead jenis ini membuat cerita dari suatu berita menjadi mengalir dan memiliki alur sehingga pembaca dapat merasakan peristiwa sembari membacanya. Terus itu lead deskriptif, yaitu membuat pembaca dapat merasakan peristiwa yang diceritakan melalui lead tersebut. Oke, selanjutnya itu lead kutipan. Lead yang berisi pernyataan narasumber atau referensi tertulis yang dekat dengan pembaca. Terus selanjutnya juga lead menggoda, bertujuan untuk memberikan gurauan pada para pembacanya. Oke, mungkin bisa disimpulkan dari yang tadi saya jelaskan, rubrik merupakan kepala ruang dari berbagai macam tulisan yang dapat mengklasifikasikan berita berdasarkan kriteria tertentu. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rubrik merupakan kepala karangan atau ruangan tetap dalam surat kabar, majalah, dan lainnya. Sedangkan subrubrik merupakan gabungan kata sub dan rubrik. Sub memiliki arti di bawah dan bagian atau bagian dari. Maka subrubrik merupakan bagian dalam struktur dalam media yang mendukung rubrik utama dan memiliki fungsi untuk mengklasifikasikan isi berdasarkan jenis tulisan, tema, atau segmen pembaca tertentu. Oke, cara menentukan rubrik pada halaman koran yaitu dengan beberapa langkah. Langkah pertama mengidentifikasi tujuan dan sasaran pembaca. Kedua, menentukan rubrik utama. Biasanya rubrik ini didasarkan pada jenis informasi yang disajikan. Terus menentukan subrubrik. Subrubrik digunakan untuk menyusun informasi lebih terperinci agar mudah ditemukan oleh pembaca. Selanjutnya menyesuaikan dengan struktur kata tata letak. Melakukan evaluasi dan penyesuaian. Mungkin jurnal ke-6 ini cukup sekian dari saya. Kembali lagi ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.